Yang terjadi di sini ini adalah konsolidasi against this impulse. Kalau ini adalah impulse dan ini adalah konsolidasi, that means we will have another impulse to break this low. Ideally adalah dia break this top. Oke, berdasarkan chart 1 jam dia break top di sini 4023, then we can start to look for. That's the first plan. The second plan is setelah break di bawah 3944, then we start to look for. Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 13 sampai dengan 17 Oktober 2025. Dan walaupun minggu ini kita masih belum punya data ekonomi dari US, yang dimana rencananya minggu ini adalah core PPI, core retail sales, PPI, retail sales, unemployment claims yang rencananya akan dirilis pada hari Kamis kalau pemerintah US itu nggak shutdown. That's why di sini kalian bisa lihat di sini datanya itu adalah tentatif ya, tentatif semua yang artinya mengindikasikan shutdown ini masih belum berakhir. Nah, untuk minggu ini akan ada beberapa governor speak. Yang pertama itu adalah dari US ya, dari US itu Selasa. Oke, tanggal 14 pukul 23.20 dan Bailey speaks ya, Bank of England Governor hari Rabu pukul 12 dini hari atau 12 pagi. Oke. Sementara di hari Senin itu adalah bank holiday untuk market Jepang, Kanada dan US. Oke. Nah, jadi untuk minggu ini yang paling penting menurut saya itu adalah Powell speaks dan Bailey speaks, kemudian dari Aussie. Ya, karena saya akan share beberapa pair yang berkaitan dengan Aussie seperti EUR/AUD, GBP/AUD. Oke, itu ada di Kamis pukul 7.30. Yaitu adalah data tenaga kerjanya. Oke, dan hari Kamis jam 1 siang pukul 13 itu adalah GDP ya, GDP dari Inggris. Oke, jadi untuk minggu ini masih terjadi shutdown. Oke, so let's go to the chart. Seperti biasa kita akan bahas dari kategori market komoditi terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah dari gold. Oke, kita langsung ke market gold. Nah, untuk market gold pada hari Jumat lalu, saya expect structure yang warna biru ini, impulse A, B, C, lalu market up. Yang terjadi di sini ini adalah konsolidasi against this impulse. Kalau ini adalah impulse dan ini adalah konsolidasi, that means we will have another impulse to break this low. Ya, low yang saya maksud itu adalah low yang di sini, yakni 3944. Jadi besar kemungkinan minggu ini ya, either dari ideally adalah dia break this top. Oke, berdasarkan chart 1 jam dia break top di sini 4023, then we can start to look for the sell setup. Mengapa? Karena ini naik secara korektif dan ini adalah asumsinya ini adalah impulse correction, dan harga naik ini secara korektif against this impulse to take this top, artinya take liquidity ya di atas candle yang ini. Oke. Ya, yang warna hijau ini, yang tailnya agak panjang nih, yang kepalanya agak panjang nih. Oke. Any sell setup, take it. SL-nya di atas all time high, drop below 3944. Ya, low di bawah minggu lalu ya 3944. That's the first plan. The second plan is setelah break di bawah 3944, then we start to look for the buy setup again. Oke, karena ini adalah, kalau ini adalah impulse A, B, C, drop, kita harus punya another impulse. Namun terjadi adalah kemungkinan C-nya ini extend ke bawah, sehingga possible structure adalah impulse A, B, C, correction, one more drop, jadi C-nya ini perpanjangan ke bawah before another up. Jadi ideally secara kesimpulan ya, secara ideal itu adalah look for the sell setup di atas 4023, sell setup di atas 4023, drop di bawah 3944 target sell-nya, lalu di bawah 3944 kita look for the buy setup for another push lagi ke atas. Oke, itu untuk emas. Next market yang saya mau bahas itu adalah US oil ya. Kita langsung ke chart 4 jam. Nah, ini untuk US oil seperti yang saya katakan, ideally harusnya market akan break
di mana where A sama dengan C. Kalau saya asumsikan ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C, ya C itu sama dengan panjang A di harga 56838. Minggu lalu kita ada sell dan drop di bawah 5950, kita udah take profit, harga drop further down. Dan next saya mau lihat harga bisa drop di bawah 5680-an. Once market drop di bawah 5680-an, di mana itu adalah panjang A sama dengan C, then any buy setup saya akan ambil ke atas. Targetnya adalah minimum take 70. The best case dia akan break this stop. Oke, 77. Oke, jadi look for the buy setup di bawah 56838, atau once setelah harga hit 56838, any reaction ke atas, that is the buy. Minimum dia akan naik correctively sebelum further drop to take this low kalau dia mau drop lagi. Ya, jadi saya expect setelah dia hit 56838, the worst case dia akan naik correctively seperti ini minimum. Ya, correctively seperti ini. Oke, itu untuk US oil. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, saya akan drop down ke time frame 1 jam agar lebih jelas. Bagi saya ini adalah impulse A, B, dan ini adalah apa? Ini adalah kemungkinan besar one more drop take this low. Jadi impulse A, B, C. Nah, kemungkinan besar dia akan drop to take this low. Oke, low di sini ya, 4840-an. Kalian bisa lihat ini adalah drop, lalu ini adalah correction. Jadi artinya adalah kecil kemungkinan sementara ini dia akan take di stop 5120-an. Bisa nggak dia take di stop? Bisa. Di masa yang akan datang menurut saya. Kapan? Ideally adalah setelah impulse A, B, C, drop di bawah ini, any buy setup dia akan naik to take di stop. Jadi untuk minggu ini di awal pekan kita expect harga tidak take di stop terlebih dahulu. Any sell setup ambil ke bawah to target 4840-an. Oke, itu untuk silver. Kita masuk ke kategori market berikut yang mau saya bahas itu adalah forex pair ya. Yang pertama itu adalah euro. Nah, untuk euro kita langsung ke grafik 4 jam. Untuk euro saya akan look for the buy untuk minggu ini. Oke, ini adalah up dan saya perlu menunggu konfirmasi any correction yang terjadi di sini. Oke, any correction di sini, this is my buy for the upside. Sama halnya juga dengan GBP USD. Untuk GBP USD, kemungkinan besar harga akan naik. Kalaupun dia mau drop, ideally adalah dia break di stop terlebih dahulu. Oke, ideally karena dia akan jadi expanding flat. So, untuk minggu ini kita drop down ke lower time frame. This is the up. We need confirmation here as a complete correction. Di sini kalau terjadi complete correction, this is another push to the upside. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah USD Swiss franc. Nah, untuk USD Swiss franc, ideally di awal pekan dia akan kasih kita another complete correction di sini. Setelah complete correction terjadi di sini tanpa break top di sini, ideally adalah dia drop take this low. Setelah dia take this low, okay, maka marketnya menjadi impulse A, B, C. We can have another push. Another push di sini akan minimum take 8015. The best case take this stop ya 8070-an. Oke, itu untuk USD Swiss franc. Jadi correction drop ideally di bawah ini, then we look for the buy. Jadi kalau kalian mau sell, look for the sell setelah another complete correction terjadi. Ini adalah impulse, dan kita punya complete correction di sini, harga naik ke atas tanpa break this stop, one more drop, take this low, trade your sell, trade off, and then you can start to look for the buy setelah dia take this low dengan SL di bawah ini for another push ke atas. Next market yang saya mau bahas itu adalah dolar yen. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, untuk market dolar yen, this is the possible structure. Impulse A, B, C, we have this drop. Nah, konfirmasi
market ini akan drop kembali adalah kalau di sini ada another complete correction. Jadi setelah drop kenceng ini di lower time frame market kasih complete correction tanpa break top di sini, market akan drop kembali ke bawah, minimum isi gap di sini yaitu di harga 14780-an. Oke. And then kalau structure yang warna putih ini in play, maka dia harus drop minimum untuk take 142, the best case adalah 139. Oke, ya itu untuk USD Yen. Aussie New Zealand, nah Aussie New Zealand as expected, ya so far so good. Saya akan ke bigger time frame. Nah saya katakan saya expect sesuatu seperti ini, drop seperti ini, karena ini adalah impulse. Atau kalau kalian mau katakan ini adalah impulse A, B, C, maka C kalau sama dengan A, dia harus drop di sini 1.0390-an. Oke, artinya dia bisa drop kurang lebih hampir 1000 pips lagi ke bawah. Saat ini saya masih punya posisi sell dari harga 1.1370-an yang sudah saya ambil dari tanggal 20-an ya, 20-an September harusnya kemarin. Coba saya lihat di 4 jam. Oke, nah benar ya di sini. Oke, nah kita sell ya dari tanggal akhir September kemarin. Oke, SL di atas stop di sini ya. Oke, this is the plan ya. Dan trade ini adalah 1/6, 6,8. Oke, kita perlu sedikit waktu untuk hold trade ini. Sepanjang dia nggak break top ini, dia akan drop ke bawah. Oke, dengan panjang kurang lebih sama dengan yang di sini ya. Itu untuk Aussie New Zealand. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Swiss Yen. Dan Swiss Yen ini kondisinya all time high. Oke, setelah drop ini, any complete correction terjadi, one more drop minimum ke area 185-an, yaitu gap di sini yang dia akan isi, or even drop below this low. Oke, itu untuk Swiss Yen, direction adalah downside. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Euro AUD. Nah, untuk Euro AUD seperti yang saya katakan, ini adalah extension-nya. Oke, jadi saya katakan kalaupun dia break low di sini, it can still push up. Kenapa? Karena ini adalah extension-nya, impulse A, B, C. Nah, ada orang berkata, lalu bagaimana dengan possibility ini? Drop A, B, C. Kan ini jadi expanding. Bisa nggak? Bisa. Ini saya gambar ya. Oke, ini jadi expanding yang saya maksud itu adalah bearish expanding yang ini. Nah, yang ini. Oke, saya buat warna putih. Oke. Nah, yang warna putih ini, ya ini kan bisa jadi expanding, bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, namun expanding ini akan ditiadakan kemungkinannya kalau kita punya another complete correction di sini. Jadi kalau punya another complete correction, maka ini adalah konfirmasi market akan naik minimum to take this stop, the best case this stop. Oke, karena ini momentum kenaikannya kenceng sekali. Jadi kalau dia kasih konfirmasi berupa complete correction, saya masih punya posisi buy 1.7685. Kalau dia kasih another complete correction di sini, artinya saya akan add to winning position untuk naik ke atas. Ya, itu untuk Euro AUD. Jadi kalau dia kasih complete correction di sini, ini kan impulse ya, kita akan asumsikan ini impulse. Jadi kalau ada complete correction, maka structure yang warna putih ini tidak akan terjadi, karena ini jadi impulse correction, you will have another impulse. Maka ini akan adalah change of the structure dari possibility structure yang warna putih. Oke, itu untuk Euro AUD. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Euro Yen. Jadi kalian tinggal pilih silahkan antara USD Yen, GBP Yen, Swiss Yen atau Euro Yen. Kalian tinggal pilih. Jadi any complete correction terjadi di sini adalah one more drop minimum untuk clear this gap 17320-an. Jadi artinya kalau dari harga sekarang itu kurang lebih adalah 400 pips ke bawah. Oke, itu untuk Euro Yen. Complete correction, one more drop. Isi gap di sini. Oke. Nah, kalian boleh pilih salah satu antara Euro AUD atau GBP AUD. Any complete correction di sini artinya adalah one more push ke atas. Ini sama dengan Euro AUD. Kalian pilih salah satu, Euro AUD atau GBP AUD ya.
Oke, GBP Yen ya, maka untuk next week saya akan expect complete correction drop. Artinya untuk posisi sell yang ini saya akan add to winning position. SL di atas ini minimum adalah isi gap di sini 19880-an. Oke. Jadi another complete correction drop ya, minimum isi gap di sini, atau kalau berdasarkan bigger picture maka dia harus drop untuk di ngisi 184. Oke, kalau ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C, maka dia harus drop minimum adalah take this low 18440-an. Oke, itu untuk GBP Yen bigger picture-nya. Untuk market berikut yang saya mau bahas itu adalah New Zealand CAD. Nah, untuk New Zealand CAD saya katakan ya beberapa waktu lalu impulse A, B, C harusnya ini up. Namun ya New Zealand itu drop minggu Jumat lalu ya, karena tweet dari Trump soal tarif dagang. Kemungkinan besar akan kena taken out di sini. Oke, di sini ya. Jadi one more drop di bawah ini saya akan look for another buy. Ya, as long as dia tidak break low di sini, saya akan keep looking for the buy setup. Ya, itu untuk New Zealand CAD, saya akan look for the re-enter. Ya, oke, itu untuk New Zealand CAD. Oke, terakhir market yang saya mau bahas untuk kategori forex itu adalah New Zealand Swiss. New Zealand Swiss ini adalah all time low, jadi saya akan look for another chance untuk enter. Direction adalah upside. Oke, direction adalah upside. Minimum kalau dia naik dia akan take di stop ya 4660-an minimum. Oke, ini adalah all time low. Oke, jadi bigger picture-nya sebenarnya kalau dia mau drop lagi pun, this is your impulse, this is your A, this is your B, we are heading to C. The best case C-nya itu adalah break di atas 0.5 for one more drop kalau dia mau drop lagi. Oke, itu untuk New Zealand Swiss. Next kategori market yang saya mau bahas itu adalah crypto. Yang pertama itu adalah Bitcoin. Nah, setelah tweet dari Trump kemarin, oke, Bitcoin itu mengalami keanjlokan ya. Nah, dan anjloknya ini sebenarnya saya tidak expect dia untuk take this low. Saya nggak expect. Yang saya expect itu adalah impulse, lalu kasih correction for another push. Tapi dia take this low. Oke, so what's next? Oke, untuk next, saya lihat ini kenaikannya adalah cukup konsolidasi. Jadi ini adalah impulse, ini adalah konsolidasi, dan saya akan look for the buy ketika dia break di bawah 105 ini. Oke, sekali lagi dia take this low, saya akan look for the buy. Jadi bigger picture-nya menjadi seperti ini. Oke, saya akan gambar bigger picture-nya menjadi sesuatu seperti ini. Oke, ini adalah impulse A, B, C, push. Lantaran setelah dia take this low, walaupun secara structure sudah completed, namun di sini pergerakannya itu adalah korektif. Kita bisa drop ke time frame lebih kecil, misalkan M30. Nah, kalian bisa lihat against this impulse, ini adalah pergerakan yang cukup korektif, ya kan? Impulse, correction, ya, dia akan habiskan lebih banyak waktu daripada kejatuhan top sampai ke sini. Correction, drop, take this low, and then we start to look for the buy. Oke, jadi kesimpulannya untuk Bitcoin dan sebenarnya untuk semua crypto, one more drop di bawah 105 ini, then we can start to look for buy setup. Ethereum juga sama. Nah, ini saya nggak gitu suka dengan pergerakan naik ini. Jadi ini adalah drop A, B, C. Ini adalah apa? Ini adalah complete regular flat. One more drop to take this low 3440-an. Karena pergerakan setelah drop ini adalah korektif, maka kita akan look for the push to the upside. Oke, itu untuk Ethereum. BCH juga sama, Bitcoin Cash. Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan this is the complete regular flat for one more drop to take this low, and then we can start to look for another push to the upside. Jadi ideally look for the buy setup ketika di bawah harga 475. Oke, itu tadi untuk kategori crypto. Sekarang kita masuk ke indeks dan stok di US. Yang pertama adalah kita ke US 30. Nah, untuk US 30, oke, ini adalah drop dari the top. Oke, saya nggak expect dia drop sejauh ini. So what's next? Karena momentumnya ini kencang, saya asumsikan ini adalah impulse. Dan kita bisa lihat
correction for one more drop. Jadi one more drop di bawah 45.100-an ini, it's time to look for the buy set up again later. Jadi di awal pekan kalau dia ada another complete correction naik ke atas, maka this is the sell, SL di atas ini, one more drop di bawah 45.100-an, dan setelah itu kita akan look for the buy set up. Next market yang saya mau bahas itu adalah US 100. Untuk US 100 menurut saya ini adalah potential complete correction yang ini. Oke, so namun karena ini dropnya kenceng, saya expect correction one more drop. Jadi bisa jadi extend begini. Kalau ini terjadi, this is your one more push to the upside, minimum take this stop or even this stop for another all time high. Oke, jadi ini bukan reversal menurut saya, ya. Oke, minggu ini saya akan bahas stok yang bisa kita perhatikan untuk posisi beli ya. Yang pertama itu adalah Apple. Nah, untuk Apple ini adalah complete correction. This is your complete correction. Oke, ini complete correctionnya. Impulse A, B, C. Nah, sebelumnya ini juga ada complete correction dalam bentuk running flat. Oke, tapi karena ini adalah momentumnya deras, kemungkinan besar kalau terjadi complete correction di sini, ya, market naik correctively, one more drop extension before another push, ya, to break this top 259, 260. Next adalah Meta. Nah, di sini saya take my trade off yang 709 di sekitar 711 kemarin, ya, setelah tweet dari Trump ini, karena kemungkinan kalau begini adalah one more drop to take this low. Oke, kalau one more drop to take this low berarti ini adalah extension seperti ini, yang artinya adalah impulse A, B, C, one more drop setelah low di sini, ideally kita look for the buy set up kembali. Oke, jadi Meta, Apple, dan Nvidia satu lagi yang saya akan bahas adalah one more drop to take dari last week low, and then we start to look for the buy set up. Nvidia juga sama, oke, ini adalah possible complete correction di sini. Jadi kalaupun one more drop to take this low, ya, we will start to look for buy set up. Oke, start to look for the buy set up ketika dia take low sekali lagi di sini. Jadi di awal pekan ini kemungkinan besar yang akan terjadi untuk stok ini adalah setelah drop ini correction, drop minimum sekali lagi begini, then we start to look for the buy set up untuk push kembali di atas 196. Okay, so I think that's it. Kita akan ketemu lagi, nanti saya akan update untuk minggu ini ya. Untuk midweek market update itu akan di hari Rabu, kemungkinan besar di malam hari. Saat ini saya lagi di luar kota sehingga tidak ada live session, tapi saya akan update midweek market update dalam bentuk recording ke YouTube seperti ini. Okay, trade with care, all the best for your trade. See you again next Wednesday ya. Wednesday kali ini adalah dalam bentuk recording. All the best. Bye bye.